Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, kapanpun Anda akses materi ini adalah materi dari mata kuliah perilaku organisasi sesi ketiga. Kita akan ngomong tentang perilaku di dalam organisasi. Izinkanlah saya untuk share, bentar ya. Oke, share sudah dapat, maka kita akan slideshow. Saya slow belum mulai. Oke, ini diberesin dulu. Nah, enak kita ngeliatnya. Oke, kita akan lihat tentang perilaku. Kan kemarin kita tentang manusia dalam organisasi. Kita melihat sekarang bagaimana perilaku manusia tadi, individunya dalam melihat apa yang mereka lakukan di organisasi ini. Kita akan lihat bagaimana individu tadi mempengaruhi organisasi, bagaimana organisasi mempengaruhi individu. Oke, nah sekarang mari kita lihat dulu. Oke, berikutnya. Nah, kita mulai dulu dari yang nama perilaku organisasi. Pertama itu adalah perilaku organisasi dilihat sebagai studi tingkah laku. Ini apa sih? Bagaimana tingkah laku manusia yang di dalam satu perkumpulan yang seperti kita ketahui kemarin, begitu mereka sudah melakukan perkumpulan dengan tujuan yang sama, maka mereka disebut sebagai organisasi. Bagaimana manusia ini berperilaku di dalam kumpulan konteksnya organisasi. Ini akan melihat bagaimana individu dan kelompoknya bertindak dalam satu lingkungan kerja. Nah, ternyata di dalam organisasi terjadi pengaruh timbal balik. Manusia, individunya mempengaruhi organisasi, demikian juga organisasi mempengaruhi individu. Jadi ada faktor individu, ada faktor lingkungan. Nah, kita lihat nanti seperti apa yang mereka lakukan. Nah, di sisi lain, tujuan praktis dari mempelajari perilaku organisasi adalah bagaimana pencapaian satu organisasi itu menjadi lebih baik tatkala ada pemahaman dan pengelolaan tentang perilaku manusia yang menjadi anggota organisasi tersebut. Nah, ini adalah unsur pengertian tentang perilaku organisasi. Yang pertama itu adalah manusia itu ada punya tingkah laku tindakan yang kasat mata. Bagaimana dia mengetik, bagaimana dia bicara, bagaimana dia menghandle pekerjaan, bagaimana nyusun laporan. Ya. Sementara di satu sisi kita juga melihat manusia sebagai individu dalam organisasi. Artinya bukan cuma keterampilan tingkah lakunya, tapi kita juga melihat, ingat yang kemarin ada faktor psikisnya dan ada faktor apa spiritualnya. Nah itu kita lihat. Kemudian bagaimana mereka dan kelompoknya itu ada di dalam organisasi. Setelah itu kita mulai melakukan analisa kelompok itu tadi ngapain, apa yang mereka lakukan, apa pengaruhnya terhadap organisasi. Di sisi lain, apa pengaruh organisasi terhadap kelompok tersebut. Maka pengertian antara organisasi dengan kelompok, bagaimana mereka membentuk perlakuan, membentuk perilaku, itulah disebut sebagai studi tentang perilaku organisasi. Ingat ya, karena perilaku, maka kita ngomongnya adalah ilmu tentang tingkah laku. Kita melihatkan bagaimana tingkah laku manusia itu diatur di dalam satu organisasi. Apa perilakunya? Cara dia bekerja, cara dia menyelesaikan pekerjaannya, cara dia mendapat tanggung jawab, mendapat hak dan di dalamnya berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana uh, organisasi tadi membentuknya mereka tersebut dalam struktur yang apa? Strukturnya yang di dalamnya memperkirakan ada individunya. Struktur itu sendiri tergantung dari apa? Tujuan organisasi, industrinya. Ya, umpamanya kalau zaman dulu atau zaman dulu, kalau kita melihat di pegawai negeri itu orangnya banyak, orang yang diurusin sebenarnya banyak. Meskipun itu disebut sebagai organisasi statis. Tapi begitu kita ngomong IT, orangnya sedikit, tapi pekerjaannya menjadi spesialis.
Begitu orang yang sedikit pekerjaannya spesialis, yang terjadi adalah apa? Bentuk organisasi, struktur organisasinya juga terpengaruh. Nah, kemudian ingat ya, dari situ kita lihat bagaimana koordinasi dari apa yang dilakukan dari para anggota organisasi. Apa untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuannya bisa macam-macam. Ya. Yang paling banyak tentu saja tujuannya ekonomi. Itu terutama untuk organisasi yang berorientasi profit. Tapi ada juga yang sifatnya pelayanan, organisasi yang sifatnya non-profit, ya kayak PMI, Yayasan Kanker Indonesia, UNICEF dan sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana kita akhirnya mendefinisikan perilaku keorganisasian ini. Itu disebut sekarang menjadi satu bidang ilmu. Karena apa? Mereka mempelajari interaksi manusia di dalam organisasi. Karena disebut ilmu, maka dia harus berbentuk studi yang sistematis. Ya, sistematis itu ada aturannya, ada urutannya. Tentang apa? Perilaku, struktur, proses di dalam organisasi tersebut secara mendalam. Yang ingin dicapai adalah pemahaman supaya kita bisa memprediksi, mengelola perilaku manusia untuk mendapatkan efektivitas. Bagaimana pencapaian tujuan organisasi ini semaksimal mungkin. Efektivitas dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, kita nanti akan melihat perbedaannya. Ada yang namanya bidang ilmu lain, disiplin lain yang mengatakan psikologi organisasi. Psikologi organisasi itu lebih pada konsentrasinya di sisi psikologis individunya. Hanya di psikologisnya saja. Ingat ya, hakikat manusia tadi itu ada fisiknya, ada psikologisnya, ada spiritual. Nah ini cuma di psikologisnya. Kalau teori organisasi itu adalah hanya pada organisasinya. Dia ngelihat tentang bagaimana strukturnya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya tadi. Ya. Interaksi di dalamnya, tapi hanya di badannya saja, belum isinya ya. Nah, bagaimana dengan HR atau personel, SDM atau HRD? Nah, dia fokusnya pada teknik dan teknologi untuk mengelola sumber daya manusia organisasi, untuk mengelola manusianya. Ya, jadi itu ibaratnya itu adalah disiplin kecil, 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 1, 2, 3, kemudian digabungkan jadi satu, maka terbentuklah dia mata kuliah atau disiplin perilaku organisasi. Oke, nah individu sendiri dalam organisasi itu menjadi penting karena mereka mempengaruhi kinerja. Bagaimana perilaku organisasi kita lihat itu sebagai agregat atau integrasi dari berbagai orang yang ada di dalam perusahaan. Latar belakangnya beda, karakternya beda, latar belakang itu bisa umur, pendidikan, pengalaman, pemahaman. Karakternya juga unik. Ingat ya, karakter itu bisa macam-macam ya. Ada orang yang melankolik, kolerik, sanguin, terus kemudian satu lagi apa lupa ya, tapi kurang lebih ada 4 kurang. Nah, dengan kita memahami individu dalam sebagai komponen mendukung organisasi, kita bisa menimbulkan lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu apa? Bagaimana mereka berinteraksi dalam satu tempat yang disediakan khusus untuk mereka bekerja. Maka itu disebut lingkungan kerja. Supaya apa? Supaya produktivitas dia lebih menghasilkan dan yang lebih penting adalah tidak terjadi konflik. Alias mereka bisa bekerja sama, bukan sama-sama bekerja ya, bekerja sama secara harmonis. Oke. Nah, bagaimana integrasi individu dan ini? Individu itu ya mulainya dari apa? Ingat ya, ada kepribadiannya dia, ada nilai-nilai yang dia pegang, dan ada kemampuannya dia, kompetensi, kapabilitas. Sementara lingkungan itu mencakup perusahaan tersebut ada nggak budaya perusahaannya. Terus kemudian struktur organisasinya gimana? Apakah lancip? Kita pernah ngomong ya, lancip itu artinya dari atas ke bawah itu nggak banyak layernya, atau dia landai.
Sorry, kalau lancip itu banyak layernya, ada beberapa golongan, atau yang kedua landai. Jadi cuma sedikit layer. Umpamanya mereka cuma ada direksi, manajer, staff. Nah, itu landai itu. Ya. Tapi kalau lancip itu ada direktur, general manager, manager, supervisor, assistant manager, supervisor, kepala grup dan sebagainya sampai staff. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan integrasi antara individu-individu, antara orang-orang yang berkepribadian, punya nilai dan karakteristik unik itu masuk ke dalam struktur lingkungan, struktur organisasi maupun budaya yang ada di organisasi tersebut ya. Supaya apa? Mereka bisa lebih ingat tadi ya, produktif, efektif, harmonis, positif perilakunya. Balik lagi ke karakteristik individu tadi. Dia, tiap orang kenapa unik? Mereka punya kemampuan yang berbeda. Ada yang ngetiknya cepat, ada yang nulisnya cepat, ada yang membuat konsep cepat, ada yang eksekutor lapangan, ada macam-macam. Ada yang teknikal tertentu bagus, ada yang ngurusin keuangan bagus. Nah, itu adalah kemampuan dasarnya dia. Nah, termasuk di dalam kemampuan berbahasa, kemampuan mempengaruhi orang, ya, melakukan apa namanya persuasi, ya, membangkitkan motivasi itu masing-masing ada kemampuannya. Kemudian kita lihat mereka juga mesti punya satu nilai, satu kepercayaan. Ya, maka Anda lihat ada terutama ada agama, budaya, gender itu sangat mempengaruhi mereka. Bagaimana mereka bersikap dan berperilaku di tempat kerjanya. Oke. Dan jangan lupa tiap individu tadi dia punya harapan. Apa sih yang dia ingin capai? Ya, apa yang mereka lakukan untuk dirinya sendiri. Ini kita perlu tahu kenapa. Dari situ bisa nggak nanti kita jadikan satu, kita jadikan sinergi dengan tujuan uh, organisasi. Pada waktu kita mengintegrasikan, kita juga perlu tahu harapan apa. Ya, karena nanti harapan itu bisa macam-macam. Ya. Ada sifatnya ekonomi. Ingat Maslow, ya. Ada yang cuma dia ekonomi, fisik aja, ada yang kepingin penghargaan, ada yang kepingin mengeksplorasi dirinya, macam-macam. Nah, yang terakhir adalah pengalaman. Ini menjadi penting karena pengalaman masa lalu itu bisa karena pekerjaan, bisa juga hal-hal psikologis, pernah trauma atau dia pernah kepepet, ya, pernah gembel, pernah jadi orang kaya terus jatuh, itu menjadi beda-beda, pernah macam-macam, ya. Uh, Begitu pengalaman tadi berpengaruh pada dirinya, itu akan mempengaruhi lingkungan kerja mereka juga. Nah, sementara di organisasi sendiri, karakteristik utama organisasi itu apa? Ada struktur, ada hierarki. Seperti tadi strukturnya apa? Mau lancip, banyak levelnya, atau mau landai, levelnya sedikit. Begitu hierarki itu kita dapat, itu kemudian dipecah. Jadi tugasnya masing-masing level itu, masing-masing bagian itu apa? Itu adalah mecah dari hierarki tadi. Tujuan perusahaan dibuat hierarki, dibagi tugas-tugasnya, kemudian remunerasinya. Remunerasinya ingat ya, ini sebenarnya bukan cuma gaji, tapi remunerasi. Bisa juga dibayarnya tidak hanya dengan uang, bisa juga dengan kredit rumah, bisa juga dengan jalan-jalan sekeluarga ke Disneyland, bisa. Nah itu nanti bagaimana melihatnya? Kita melihatnya dari apa? Kebutuhan karyawan. Ingat harapan karyawan tadi. Caranya salah satunya kita menggunakan survei kepuasan karyawan. Dari situ kita bisa lihat, ingat ya survei tadi, bukan kenyataan yang dicari, tapi persepsinya apa. Nanti kita bisa tahu, oh persepsinya puasnya karyawan itu seperti apa. Apakah gaji, ataukah lingkungan kerja, ataukah fasilitas, nanti kita lihat situ. Nah, yang terakhir adalah jalan kan, itu harus ada yang mengendalikan, harus ada yang melihat,
harus ada yang mengamati, mereview, melihat, menerapkan aturan. Supaya apa? Secara konsisten mereka bisa mencapai lingkungan kerja yang tadi diinginkan, yaitu apa? Stabil dan terprediksi. Ingat ya, kata terprediksi ini menjadi penting. Kalau tidak bisa terprediksi, berarti kita tidak paham apa yang terjadi pada organisasi tersebut. Terprediksi itu adalah turunan dari pemahaman. Ya, nah perilaku sendiri kita ngelihatnya adalah perilaku adalah fungsi. Fungsi dari apa? Lingkungan dan individu. Interaksi antara individu, interaksi antara lingkungan, mereka saling berkaitan. Individu mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi individu. Ya, fungsinya itu. Maka kita dapat perilaku dari siapa? Dari organisasi tersebut. Secara teori kita bikin permodelan organisasi. Modelnya yang pertama adalah kita lihat dulu karakteristik individunya. Ingat ya yang tadi kepribadiannya, nilai-nilai yang dia punya, keyakinannya, kemampuannya, dan kompetensinya. Kemudian pengalamannya juga. Kemudian itu individu. Terus kemudian kita lihat organisasinya gimana, budayanya apa aja, budaya organisasi. Apakah gotong royong, ataukah itu persaingan? Nanti kita lihat. Ya, biasanya kita dibagi dua. Yang satu itu adalah kekeluargaan, yang satunya lagi adalah persaingan. Itu titik ekstrimnya. Nah, orang itu memilihnya ada di tengah-tengah antara loyalitas total sama persaingan total. Berapa persen persaingannya, berapa persen loyalitasnya, itu akan menjadi ciri dan budaya dari perusahaan tersebut. Karena tidak mungkin dia dapat dua-duanya, nggak mungkin. Itu ada di dua sisi yang ekstrim. Sumber dayanya adanya seperti apa? Ingat, ada beberapa yang sumber daya tersebut mempengaruhi organisasi karena apa? Ternyata dia diharuskan untuk mengambil tenaga kerja lokal. Nah, itu bisa mempengaruhi. Karena bisa jadi tenaga kerja lokal mereka itu kemampuannya tidak cukup atau permintaannya terlalu besar. Nah, dari situ, yang tadi ada dari individu karakteristik organisasi, maka mereka mempengaruhi organisasi tadi, mempengaruhi individu. Sehingga apa yang terjadi? Mempengaruhi motivasinya dia, mempengaruhi dorongan dia untuk bekerja. Apa sih yang melatar belakangi dia bekerja? Bagaimana kinerja mereka, performance mereka? Bagaimana mereka menerima keadaan puas atau tidak? Ya kan? Maka, sebagaimana tadi kita ngomong, perilaku adalah tingkah laku, cara bertindak. Itu dalam situasi tertentu orang akan bertindaknya bisa beda-beda. Ya. Ada yang di dalam tekanan, ada yang patah, stres, terus kemudian oleng, ada yang semakin kuat, ada yang tangguh, ada yang lembek, ada yang konsisten, persistence, istiqomah. Ya. Itu kita bisa lihat. Dari situ kita lihat ternyata individu tadi menghadapi lingkungan tadi itu sebagai stimulan atau sebagai rangsangan dari lingkungan untuk mempengaruhi pribadinya. Gimana? Apakah dia menjadi semakin kuat atau lemah atau itu yang kita pelajari. Ya. Dengan demikian kita bisa melihat pada tekanan tertentu, pada situasi tertentu yang menimbulkan rangsangan tertentu, orang akan bertindaknya, berinteraksinya seperti apa. Ini yang kita lihat. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka dinamika ya, dinamika itu artinya naik turun, ibaratnya goyang itu saling bagaimana mereka fit in, saling masuk, mengisi kekosongan di antara para individu, ataupun struktur tadi juga mempengaruhi para individu tersebut dengan mengisi kekosongan. Jadi kalau ada yang overlapping, dipisahkan, kalau ada yang belum di cover, maka dibuat unit baru dan sebagainya. Secara asumtif, perilaku manusia itu ada tiga.
Yang pertama disebabkan. Karena apa? Itu disebut rangsangan. Sabab musabab. Kemudian ada sebab itu saya. Kemudian kita lihat ada motivasinya. Ada yang menggerakkan dia. Apa kebutuhannya? Apa keinginan? Apa tujuan tertentunya dia? Baru setelah itu apa yang dilakukan itu difokuskan pada sasaran tertentu. Ini adalah asumsinya. Pertama ada rangsangan, kemudian dia bereaksi. Reaksinya tergantung apa? Bagaimana motivasinya, bagaimana dia menghadapi kebutuhan, keinginan, tujuannya. Setelah itu fokusnya kemana? Itulah yang jadi sasaran dari individu manusia tadi. Baik dia sadar atau tidak terhadap sasaran. Tapi begitu sudah punya tujuan, maka dia akan fokus pada satu titik tertentu. Yang repot itu kalau ada orang yang tanda petik sudah tidak punya tujuan. Karena apa? Dia bingung. Bingungnya ada di mana? Ada rangsangan, tapi dia motivasinya bingung. Antara uang, antara psikologis, bingung. Begitu dia bingung, tentu saja fokusnya akan hilang. Ya. Apa? Uang salah satu. Iya. Tapi selain uang apa? Upamanya pasangan kerja, upamanya waktu libur, upamanya kesempatan dia dengan keluarga. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, maka model rasa perilakunya adalah seperti tadi harus ada rangsangan dulu, cost, sebab. Kemudian individu ini lihat rangsangan tadi dia bisa pegang nggak? Begitu masuk ini klop nggak? Begitu klop dengan kebutuhannya dia, maka dia akan proses dan mempertimbangkan. Ini nanti bagaimana caranya? Aku akan merespon ini atau enggak? Kalau merespon, responnya seperti apa? Disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan. Setelah itu tujuannya tadi untuk mengerjakannya sebenarnya dari situlah timbul perilakunya. Bagaimana dari keadaan dia sekarang menuju sesuatu yang dia maui itu disebut gap. Nah, mengisi gap ini dia melakukan perilaku aktif untuk mengisi gap tadi. Dari sekarang menuju ke titik tujuan. Sifat individu kurang lebih kita mesti lihat perilaku dasar, prinsip dasar yang mempengaruhi perilaku mereka. Ingat ya, apa itu tadi? Yang pertama ada sebabnya, ada motivasinya, ada tujuannya. Kemudian kita juga melihat kemampuannya dia apa, kebutuhan. Tentunya ingat ya tadi kebutuhan itu termasuk di dalamnya motivasi, nilai yang dia ada, dan persepsi dia. Persepsi itu tidak harus selalu kenyataan, tapi apa yang dia pikirkan, apa yang dia angan-angankan, apa yang dia pahami, itu disebut persepsi. Dari sini barulah organisasi bisa bikin lingkungan apa yang bisa kita sediakan untuk mereka. Sehingga apa? Mereka tidak stuck, tidak berhenti, tapi terus tumbuh. Dan menimbulkan kinerja, performance. Performance itu penting. Performance bagian dari iman. Nah, dengan melihat tadi, kita paham akhirnya. Ternyata perilakunya itu bisa beda-beda. Kenapa? Satu, latar belakang mereka beda. Kemampuan mereka beda. Kemampuan yang beda tadi mempengaruhi cara mereka kerja. Mempengaruhi respons mereka terhadap rangsangan yang ada. Mempengaruhi cara mereka menyelesaikan tugasnya. Organisasi dalam hal ini perlu lihat. Ini ada perbedaan-perbedaan dari anggotanya. Kemampuannya, responnya. Seperti apa? Ini yang kita perlu optimalkan potensinya pada setiap individu. Oke? Kemampuan orang ternyata juga punya keterbatasannya. Ya. Dia dari keterbatasannya itu maka dia akan memberikan respon untuk menutup keterbatasannya. Respon ini tentu saja didorong oleh keinginan motivasi. Oke, akan menarik kalau Anda coba lihat di internet ada yang namanya prinsip atau piramida pattern. Modelnya kalau Anda lihat Maslow itu piramidnya ini ada modelnya piramida terbalik. Itu dia mengatakan bahwa setiap orang ternyata itu optimum hanya pada level tertentu. Coba cari ya Peters Principle atau piramida pattern atau prinsip pattern.
Itu baik untuk Anda memahami pembagian tugas dan potensi dari manusia di dalam organisasi. Nah, begitu ada perbedaan kemampuan, maka kita bisa melakukan prediksinya. Apa kita analisa? Kira-kira orangnya seperti apa? Kira-kira nanti dia jalankannya seperti apa dan kinerjanya seperti apa. Setelah dianalisa, kita lakukan prediksi. Nah, dari situ kita pikir, oh, feedbacknya apa? Oh, ini perlu diperbaiki. Dengan demikian, kita mengetahui, oh, berarti untuk mencapai tujuan yang dikaskan untuk mereka, mereka harus apa? Ditempatkan di mana? Apa yang harusnya kerjakan, butuh pelatihan apa, butuh pengembangan apa, butuh pengalaman apa, itu disinkronisasikan. Ingat ya, ini yang saya katakan, ini sebenarnya adalah diagram Maslow. Ya, diagram Maslow, silakan Anda cari diagram kebutuhan dari Abraham Maslow. Oke, itu banyak, tapi Anda mesti cari sendiri. Ya. Nah, begitu banyak kebutuhan, maka kita bisa melihat bagaimana konsep orang itu nanti akan berperilaku dalam perusahaan. Begitu kita tahu tentang kebutuhan, kita akan bisa memprediksi kira-kira dia akan meresponnya seperti apa, bagaimana dia mencapai tujuannya. Begitu tahu kebutuhan, kita dapat bikin lingkungan apa yang bisa mendukung, supporting dari kebutuhan karyawan tersebut, supporting sehingga karyawan tersebut berperilaku yang meningkatkan kinerja. Ini makanya kita ngomong tentang predictions ya. Kita mulai dari melihat manusia itu melihatnya berpikir dia nimbang dulu, bikin alternatif. Setiap situasi orang kan lihat dulu, dia bikin pertimbangan, dia bikin alternatif apa yang harus dikerjakan. Setelah itu dia memilih dan dia bertindak. Itu terus berputar dalam satu siklus yang terus menerus. Bagaimana dengan pengharapan dari manusia? Ada teori ekspektasi itu mengatakan bahwa eh, orang akan milih berperilaku kalau dia yakin bahwa dia bisa ngerjain itu. Dia juga mengharapkan, ya, selain dia yakin, dia juga harus punya harapan akan hasil dari tindakan-tindakan yang akan dia lakukan tersebut. Dia harus yakin, dia harus punya hasil yang akan dituju, dan yang lebih penting itu memenuhi kebutuhan mereka. Adapun lingkungan sendiri itu adalah rangkaian dari 3 konsep utama: pengalaman dari manusia tadi, individu, kebutuhan dia, dan lingkungan tempat dia berada, tempat kerjanya. Ini yang mesti bisa kontrol. Tapi kita juga mesti lihat lingkungan rumah tangganya gimana, lingkungan rumahnya bagaimana. Meskipun kecil, tapi itu juga bisa dipelajari. Fokus kita sebenarnya hanya lingkungan tempat dia bekerja saja. Maka bagaimana persepsi dari para individu tadi terhadap lingkungan? Dia bisa berbeda-beda. Namanya unik kan? Manusia bisa melihat kalau lingkungan pantai, wah, ada orang yang seneng, ada orang nggak enak, panas, ada yang gunung, orang senang sejuk, ada yang ngomong dingin. Nah, itu tergantung dari cara orang melihat. Dua orang dalam lingkungan sama itu bisa beda-beda tuh. Seperti tadi saya lihat pantai sama gunung tadi ya. Nah, perbedaan ini tadi akan mempengaruhi cara mereka merespon, cara mereka membalas, cara mereka bertindak, cara mereka berinteraksi dengan lingkungan yang mereka persepsikan tadi. Bisa senang, bisa enggak. Nah, ingat ya, maka perlakuan terhadap respon individu, anggota terhadap organisasi, terhadap lingkungan, itu cuma 3. Dia senang, dia netral, atau dia nggak senang. Ini nanti organisasi yang perlu ngerjain. Kalau yang senang diperhatikan, kalau yang netral gimana caranya digeser ke senang, kalau yang nggak senang digeser ke netral. Kalau udah nggak senang langsung senang nggak mungkin, terlalu berat.
maka gesernya satu-satu, Kak. Oke? Nah, selain senang nggak senang, nanti ada juga yang puas nggak puas. Apa? Puas itu adalah tatkala harapan dan kenyataan itu dekat atau sama. Nggak puas itu karena apa? Ada perbedaan, harapannya begini, realisasinya begini, realitanya. Nah, itu yang buat tidak puas. Bagaimana kita ngelihat? Yang dia cari puasnya itu apa? Dan bagaimana kita menyediakan realitanya semakin dekat ke yang dia mau, maka itu yang disebut sebagai menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, ya, meningkatkan kepuasan. Oke, nah, dari situ harapan kami Anda bisa mengerti. Jangan lupa ya untuk mencari tambahan-tambahan tadi. Apa tadi? Materi kebutuhannya Abraham Maslow, piramida Maslow. Jangan lupa Peters Principle, prinsip Peter, dia piramida terbalik. Lainnya kita diskusikan di e-learning kita. Terima kasih. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.